Kamu sadar gak sih, setiap kali harga emas naik, selalu ada momen yang bikin orang bingung. Wah, udah mahal banget nih. Jangan-jangan abis ini bakal turun. Terus, orang-orang mulai panik. Ada yang langsung jual semua tabungan emasnya, ada yang nyesel karena ngerasa harusnya dijual waktu kemarin paling tinggi. Dan ada juga yang cuma bisa nonton harga emas naik turun bikin deg-degan. Padahal, kalau kamu lihat lebih dalam, bisa jadi justru sekarang adalah waktu paling berbahaya untuk jual emas. Bukan karena harga lagi tinggi, tapi karena dunia lagi berubah besar-besaran. Bayangin gini, sekarang harga emas dunia udah nyentuh rekor baru. Lebih dari 4.260 USD per ounce, itu setara 2,3 juta rupiah per gram. Kedengerannya gila banget kan? Tapi di balik angka itu, ada sesuatu yang jauh lebih ngeri. Bukan cuma karena emas naik, tapi karena alasan kenapa emas naik. Bukan karena ekonomi lagi sehat, tapi karena dunia lagi nggak percaya sama uang kertas. Dan lucunya lagi, waktu rakyat kecil panik dan buru-buru jual emas, negara-negara besar kayak Cina, Rusia, dan India justru diam-diam nimbun emas sampai ratusan ton. Bahkan, Bank Sentral Cina beberapa bulan terakhir tercatat menambah cadangan emas terus-menerus selama 18 bulan berturut-turut. Mereka bukan iseng. Mereka tahu dunia ini sedang bergerak menuju era baru, di mana nilai sebenarnya nggak lagi di uang kertas, tapi di aset nyata. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat justru lagi sibuk menjual emas karena baca berita harga sudah di puncak. Padahal, kalau dipikir secara logika, kalau negara besar aja nimbun emas, masa kamu malah jual? Yang kelihatan di media itu cuma harga emas sekarang. Tapi yang nggak kelihatan adalah pergeseran sistem keuangan dunia yang lagi terjadi di belakang layar. Dan kalau kamu pengen ngerti lebih dalam, kenapa langkah diam-diam negara besar bisa bikin harga emas meledak, gimana tanda-tanda sistem dolar mulai goyah, dan strategi biar kamu nggak jadi korban jebakan jual cepat, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan duduk santai karena kita bakal bahas semuanya satu persatu di video ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu bakal ngerti kenapa orang-orang yang sabar pegang emas seringkali justru jadi yang paling tenang saat dunia mulai panik. Emas jadi senjata geopolitik dunia. Kita sering mikir, emas itu cuma soal investasi pribadi. Beli, simpan, jual kalau butuh. Padahal, di level dunia, emas itu udah kayak senjata perang finansial. Dan yang lagi megang pelatuknya sekarang bukan trader kecil atau investor retail, tapi negara besar yang pelan-pelan mulai gerah sama dominasi dolar. Coba deh kamu perhatiin berita ekonomi beberapa bulan terakhir. Cina, Rusia, sampai India terus nambah cadangan emas gila-gilaan. Bahkan menurut laporan World Gold Council, tahun 2025 ini, Bank Sentral Cina udah punya lebih dari 2.300 ton emas. Dan angka itu naik terus tiap bulannya. Tapi, pertanyaannya, buat apa mereka nimbun sebanyak itu? Jawabannya adalah buat jaga kedaulatan finansial. Mereka lagi siapin tameng kalau suatu hari sistem dolar tumbang. Bayangin gini ya, dulu hampir semua negara bergantung ke dolar. Kalau mau impor barang, bayar pakai dolar. Kalau mau beli minyak, juga pakai dolar. Nah, itu bikin Amerika jadi kayak kasirnya dunia. Amerika bisa cetak uang tanpa takut nilainya jatuh karena semua orang butuh dolarnya. Tapi negara lain mulai sadar, sistem ini nggak adil. Kalau dolar ambruk, mereka juga ikut ambruk. Makanya sekarang mereka mulai pindah ke emas. Karena emas nggak bisa dicetak, nggak bisa dikontrol oleh satu negara. Dan disinilah plot twist-nya. Setiap kali negara besar beli emas dalam jumlah besar, harga global langsung naik. Tapi mereka nggak peduli. Tujuan mereka bukan cuan jangka pendek, tapi kedaulatan jangka panjang. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat umum termasuk banyak orang di Indonesia malah jual emasnya.
Padahal negara-negara itu lagi rebutan beli emas dari belakang layar. Menurut analis finansial Peter Schiff, setiap kali negara besar ningkatin pembelian emas, itu pertanda mereka udah mulai kehilangan kepercayaan sama sistem fiat. Fiat di sini maksudnya uang kertas. Uang yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan, bukan karena ada jaminan logam mulia di belakangnya. Nah, kalau kepercayaan ini retak, yang akan jadi raja lagi adalah emas. Makanya harga terus naik meski ekonomi dunia lagi goyah. Kita mungkin ngerasa semua ini jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi percayalah, efeknya bisa sampai ke sini. Kalau sistem dolar makin lemah, nilai tukar rupiah bisa makin fluktuatif. Harga barang-barang impor makin mahal. Dan uang di tabungan bisa pelan-pelan tergerus inflasi. Di situ, satu-satunya aset yang masih bisa bernafas tenang adalah emas batangan. Makanya, jual emas sekarang di tengah pusaran geopolitik kayak gini sama aja kayak buang pelampung di tengah ombak. Jadi intinya gini, buat negara, emas itu bukan sekedar logam kuning. Itu simbol kemandirian. Dan buat kita, rakyat kecil, emas itu bukan cuma investasi, tapi perlindungan terakhir. Kalau negara superpower aja rela beli mahal-mahal buat jaga ekonomi mereka, masa kita malah lepas di saat yang sama? Langkah diam-diam Bank Sentral Dunia. Kamu pernah nggak mikir, kenapa setiap kali harga emas naik, yang paling kalem itu justru Bank Sentral? Padahal, mereka punya cadangan paling banyak di dunia. Mereka nggak panik, nggak ikutan euforia, cuma senyum tipis dan terus beli diam-diam. Nah, ini bukan kebetulan. Ini strategi besar yang sekarang mulai kebongkar pelan-pelan. Kalau kita lihat laporan Bloomberg dan World Gold Council sepanjang 2025, ada tren unik. Bank Sentral Dunia beli emas dalam jumlah terbesar selama 50 tahun terakhir. Dan mereka nggak ngumumin besar-besaran. Mereka beli di bawah radar. Pakai sistem antar negara, supaya harga nggak langsung melompat. Salah satunya adalah Cina dan Rusia. Tapi yang mengejutkan, negara-negara kecil kayak Polandia, Singapura, bahkan Thailand juga ikut main di arena yang sama. Kenapa mereka lakuin itu? Karena mereka sadar satu hal penting, kepercayaan ke dolar makin rapuh. Sejak pandemi, perang, dan krisis utang global, banyak negara ngerasa salah mempercayakan nasib ekonomi kepada kebijakan satu negara. Dan disinilah emas jadi mata uang universal. Nggak peduli negara mana yang kuat atau lemah, emas selalu diterima semua pihak. Makanya, Bank Sentral Dunia sekarang kaya lagi diversifikasi besar-besaran. Mereka nggak mau semua aset disimpan dalam bentuk dolar atau surat utang Amerika. Menurut Ray Dalio, investor legendaris pendiri Bridgewater Associates, setiap kali kepercayaan terhadap uang kertas menurun, emas akan mengambil alih perannya sebagai penyimpan nilai sejati. Artinya, kalau dunia mulai ragu sama uang kertas, emas jadi backup plan yang nggak bisa dimanipulasi. Dan benar aja, tren ini kelihatan makin jelas. Cadangan emas global naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sementara kepemilikan obligasi Amerika oleh negara lain justru menurun drastis. Yang lucunya, sebagian masyarakat kita malah kebalik. Ketika harga emas naik dikit, masyarakat panik dan buru-buru jual emas. Padahal, di sisi lain, para bankir dunia lagi nimbun dengan senyum lebar. Jadi yang sedang terjadi sekarang bukan cuma tren emas naik, tapi pergeseran kekuasaan finansial global. Kalau dulu kekuatan uang dunia dipegang dolar, sekarang mulai ada revolusi senyap menuju sistem berbasis aset nyata. Dan emas jadi ujung tombaknya. Kalem, diam, tapi fatal. Dan begitu masyarakat sadar, gamenya udah selesai. Strategi bertahan dan untung di tengah gejolak harga emas. Hal yang terpenting adalah, kamu harus ubah cara pandang. Jangan lihat emas sebagai barang dagangan musiman yang dibeli saat murah dan dijual saat mahal. Emas bukan cuma soal harga, tapi soal perlindungan nilai. Kebanyakan orang rugi bukan karena harga emasnya turun, tapi karena mereka nggak ngerti perannya. Sekarang kita lihat langkah-langkah nyata biar kamu bukan cuma aman, tapi bisa jadi yang di depan saat orang lain panik. 1. Pegang emas, jangan dilepas. Kalau kamu udah punya emas, pertahankan dulu. Jangan buru-buru jual cuma karena harga kelihatan lagi tinggi. Karena faktanya, harga emas tinggi hari ini belum tentu puncak.
Banyak analis percaya kenaikan harga ini baru awal dari tren jangka panjang. Kenapa? Bank sentral dunia, terutama Cina dan Rusia, lagi nimbun emas besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Suplai emas dunia makin terbatas karena tambang baru sulit ditemukan. Sementara permintaan dari negara Asia terus meningkat. Artinya, kalau kamu tahan emasmu sekarang, kamu lagi duduk di atas aset yang bisa naik nilainya seiring waktu, bukan turun. 2. Fokus ke emas batangan, bukan perhiasan. Kalau kamu masih punya emas perhiasan, jangan langsung dijual, tapi mulai geser pelan-pelan ke emas batangan. Kenapa? Karena perhiasan punya potongan jual yang besar, bisa 15-30%. Sementara emas batangan terutama yang bersertifikat resmi kayak Antam atau UBS, nilainya lebih murni dan gampang dijual kapan aja. Strategi gampangnya dari aku, setiap kali kamu punya uang lebih, tuker sedikit demi sedikit ke emas batangan. 3. Jangan semua aset jadi emas. Biarpun emas itu pelindung terbaik, bukan berarti kamu taruh semua uang di situ. Ingat prinsipnya, emas buat jaga nilai, bukan buat tumbuh cepat. Idealnya, porsi emas di portofolio sekitar 20-30% aja. Sisanya bisa kamu arahkan ke aset produktif, seperti bisnis, properti sewa, atau digital aset yang jelas. Lalu cash flow harian seperti usaha, skill, atau investasi lancar. Dan dana darurat liquid buat kebutuhan cepat tanpa harus jual emas. Kenapa ini penting? Karena di krisis, yang kamu butuh bukan cuma aset aman, tapi juga keluasan. Kalau semuanya kamu simpen dalam bentuk emas, kamu malah bisa kesulitan bergerak. 4. Gunakan momentum ini buat accumulation mode. Sekarang, waktu terbaik buat ngumpulin pelan-pelan, bukan buat jualan. Bisa dengan cara sederhana. Contohnya, beli emas gram kecil secara rutin tiap bulan, misal 1-5 gram aja, atau semampunya. Bisa juga gunakan sistem tabungan emas digital yang bisa dicetak fisik kalau butuh. Dan jangan tunggu harga termurah, yang penting itu konsisten. Orang kaya nggak pernah beli emas buat cuan cepat. Mereka beli buat menjaga nilai kekayaan jangka panjang. 5. Jangan takut fluktuasi. Kalau besok harga turun 2-3%, jangan panik. Itu hal biasa. Harga emas nggak naik lurus, tapi naik dalam gelombang. Coba lihat 10-20 tahun terakhir. Emas naik lebih dari 400%. Artinya, orang yang sabar dan konsisten justru yang paling untung. 6. Tambahkan edukasi dan skill keuangan. Emas hanyalah satu bagian dari puzzle besar kekayaan. Supaya kamu benar-benar beruntung, kamu perlu ngerti kapan waktunya beli, yaitu saat pasar panik. Kapan waktunya nambah, yaitu saat harga stabil. Dan kapan waktunya diversifikasi, yaitu kalau emas udah terlalu dominan. Belajar tentang siklus ekonomi, inflasi, dan strategi sederhana. Itu akan bantu kamu tahu kapan diam dan kapan gerak. Dan 7, mindset. Jadikan emas sebagai pelindung ketenangan. Banyak orang beli emas karena takut harga naik. Padahal alasan terbaik beli emas adalah biar tenang. Saat dunia makin gak pasti, emas bikin kamu punya pondasi batin. Kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu masih punya nilai nyata di tanganmu. Dan ketenangan itu, nilainya gak bisa diukur pakai angka. Kesimpulannya, kalau kamu saat ini masih punya emas, selamat. Kamu termasuk minoritas yang sudah siap tanpa sadar. Jangan buru-buru jual hanya karena FOMO. Karena gelombang besar dunia baru saja mulai. Krisis global bukan waktunya panik, tapi waktu untuk menguatkan pondasi. Pertahankan emasmu, tambah sedikit demi sedikit, dan jadikan ia bukan sekadar logam kuning, tapi perisai finansial di tengah badai yang sedang datang. Ingat kata-kata ini, yang menjual emas hari ini mungkin terlihat pintar, tapi yang menyimpannya dengan sabar akan jadi pemenang di dekade berikutnya. Jadi, kalau kamu masih punya emas sekarang, jangan panik, jangan buru-buru jual. Kalem, tarik nafas. Karena kadang langkah paling cerdas dalam dunia keuangan bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu tentang cara mikir baru soal emas dan krisis ekonomi, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan lain soal strategi finansial, investasi, dan cara selamat dari badai ekonomi yang makin gila di depan. Sampai ketemu di video berikutnya.